Alhamdulillah ja'ala al-ilma arfa sifat al-kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man sa'a min ibadi bil ma'asir al-hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi khassa Allah ta'ala bi jami' kamalat al-'ubudiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sallim tasliman qad 'azamatika fi kulli waqtin wa 'id amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Amin. Wal maqalah tsaniyah asrata. Maqalah yang ke-12 dari bab yang ke-10. Qala berkata siapa Luqmanul Hakim ya li ibnihi pada putranya Luqman Saron, namanya putranya itu namanya Saron. Ya bunayya, wahai anak laki-lakiku. Itu tasghiru mahabbah. Itu adalah maknanya itu tasghir itu mengecilkan rasa cinta. Jadi panggil wahai anakku. Ini adalah panggilan sayang gitu, panggilan sayang. Orang tua manggil, kalau dipanggil umpamanya misalnya fulan, namanya umpamanya siapa? Umpamanya baba, bapaknya manggil seperti itu, sama wahai anakku, kira-kira panggilan disebut nama langsung sama dipanggil dengan kata anakku itu kelihatan lebih sayang mana? Panggil apa itu anakku itu adalah panggilan sayang orang tua kepada anaknya. Terus innal hikmata, sesungguhnya hikmah itu anta ja'ala supaya menjadikan siapa kamu wahai anakku asra khisalin pada 10 beberapa macam. Jadi kata Luqman Al-Hakim ini kepada putranya memberikan tausiah, memberikan mau'idhah, nasihat kepada putranya anta ja'ala asra khisalin. Sesungguhnya hikmah itu adalah agar anta ja'ala supaya kamu menjadikan asra khisalin pada 10 macam ini. Jadi kamu akan dianugerahkan hikmah kepada dirimu kalau kamu bisa mencapai 10 hal ini. Yang pertama apa? Tuhyil qalbal mayyita. Yang pertama agar hikmah itu nancep, agar hikmah itu wujud di dalam diri kamu. Yang pertama apa? Tuhyil qalbal mayyita. Tuhyi supaya menghidupkan siapa kamu al-qalba pada hati al-mayyita yang mati. Jadi yang pertama upayakan kalau hati kamu mati hidupkan. Kalau hati kamu mati hidupkan. Apa yang menyebabkan hati mati? Saya baca di dalam kitab Hikam ini. Nabi Isa pernah ditanya. Yuqal waqala Isa alaihi salam, Nabi Isa pernah berkata, ala tujalisul mauta fatamutu qulubukum. Kalian semuanya jangan kau kumpul duduk bersama orang-orang yang sudah mati hatinya, maka sebab kamu akan mati hatinya kamu. Qalu manil mauta ya Rasulullah, siapakah orang yang sudah mati itu ya Rasulullah? Qala al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha. Orang yang sudah mati hatinya itu adalah orang-orang yang motivasi hidupnya adalah mencintai dunia dan sangat obsesinya adalah dunia, adalah pecinta dunia ya. Terlalu cinta dunia, hatinya itu perlu terlalu cinta dunia. Maka itulah orang-orang yang hatinya mati. Kalau kamu suka kumpul sama orang-orang seperti ini, maka lama-lama hati kamu juga akan mati. Oleh karena itu salah satu supaya cara menghidupkan hati kita supaya hidup itu apa? Supaya hati kita hidupkan, perintahnya sini, hidupkan hati kamu supaya tidak mati. Di
Di dalam keterangan hadis Nabi, suila masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayt. Perumpamaan orang yang mau berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak mau berzikir kepada Tuhannya itu kamasil hayy wal mayt, seperti perumpamanya orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah hakikatnya hidup, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah hakikatnya sudah mati. Zukira alamatu hayat yawmadhi fi awalil babi sadis. Waqala radhiyallahu anhu min alamati maudil qalbi adamul khuzni. Pertama yang menyebut tanda-tanda hati mati itu gimana? Adamul khuzni alama fataka minal muwafaqah. Jadi ketika kamu sudah tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa kesusahan dalam diri kamu ketika kamu terlepas dari melakukan perkara-perkara yang muwafaqat, yang dicocoki, artinya perkara-perkara yang sesuai dengan apa perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Jadi kalau kamu misalnya meninggalin sholat, tidak sholat, kok kamu happy saja, tidak ada rasa penyesalan, kamu happy saja, maka tandanya hati kamu sudah mati. Hati kamu sudah mati ketika kamu seperti itu. Terus yang berikutnya watarqun najmi ala ma fa'alta min wujudi zalat. Yang berikutnya lagi tidak ada rasa penyesalan. Nah, tidak ada rasa penyesalan lagi. Yang pertama tadi ya, alamatu mautul qalbi adamul khuzni. Tanda matinya hati adalah ketika kamu tidak ada rasa susah atas apa-apa yang terlepas dari amal kebaikan-kebaikan kamu, gitu aja. Alam yang muwafaqat perkara dicocoki. Jadi kalau kamu tidak ada rasa susah atas kamu terlepas untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang amalan-amalan soleh, maka itu tandanya hati kamu mati. Terus yang kedua, wa tarkun nazmi ala ma fa'alta min wujudi zalat. Dan kamu tidak ada rasa penyesalan sama sekali atas pekerjaan atau perkara yang kamu kerjakan dari perkara-perkara yang tergelincir, artinya salah. Kamu salah tapi happy saja. Kamu salah happy, itu tandanya hati kamu mati. Kul tu mautul qalbi salah sah. Sebabnya hati mati, makanya kamu bisa catat itu hal-hal yang penting itu. Dicatat di pinggir. Ya, matinya hati sebabnya ada 3. Matinya hati itu ada 3. Sebab pertama adalah hubud dunia, terlalu cinta dunia. Yang kedua wal ghafla dzikrillah. Yang kedua adalah lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lalai, enggan untuk diajak zikir, tidak mau punya amalan-amalan zikir yang dirutini, yang punya rutinitas untuk berzikir, maka itu adalah tandanya hatinya orang itu mati. Tandanya hatinya orang itu mati ketika dia enggan, tidak mau, atau bahkan tidak mau untuk melakukan amalan-amalan zikir secara rutin. Makanya orang itu kalau ingin hatinya hidup, pertama harus senantiasa berupaya untuk punya rutinitas berzikir kepada Allah. Misalnya 100 astagfirullah, 100 sholawat, 100 la ilaha illallah. Terus hatinya selalu zikir, kemana-mana zikir. Makanya dia kadang-kadang dia kemana-mana tidak ninggalin bawa tasbih. Itu adalah supaya hatinya itu hidup. Yang ketiga wa irsal jawarih bi ma'asillah. Yang menyebabkan hati mati itu adalah membiarkan anggota tubuhnya untuk melakukan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kakinya dibiarkan untuk menuju tempat maksiat, mulutnya untuk berbicara maksiat, matanya untuk melihat sesuatu yang maksiat, telinganya untuk mendengarkan sesuatu maksiat, hidungnya untuk membau yang maksiat, dan seluruh anggota tubuhnya dikerjakan, dibiarkan untuk melakukan maksiat. Itulah hatinya, alamatnya hatinya sudah mati.
Wasamu hayati, sebab hidupnya hati itu ada 3. Sebab hidupnya hati juga ada 3. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya. Pertama, kalau kamu hidup, kepingin hidup, hati kamu bersifat zuhud kepada dunia. Yang kedua, wal istighal bidzikrillah, mempunyai kesibukan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya supaya hati kamu hidup, punya istighal, punya kesibukan, punya rutinitas untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga, wasuhbatu awliyaillah, dan yang ketiga mau bersahabat, berteman dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-walinya tadi. Wa alamatu mauti salah satu asya, sebab matinya hati juga ada 3. Pertama, adamul khusni ala ma fatan dan ta'at. Tidak, pertama ya, alamat matinya hati itu seperti 3. Tidak ada rasa penyesalan atas apa yang terlepas darinya daripada amal-amal ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wa tarkun nadbi ala ma fatan nazalat, dan tidak ada rasa penyesalan atas apa-apa yang dikerjakan dari perkara-perkara salah. Perkara salah kamu tidak menyesal dirinya. Bahkan kadang-kadang cerita, tadi malam aku maksiat, tadi malam aku menang apa namanya? Judi. Tadi malam aku judi, menang. Dia happy, dia senang saja. Wah, itu tandanya mati hatinya itu. Yang ketiga, wasuhbatu kalil ghafilin, bersahabat kamu terhadap orang-orang lalai daripada menghadapi kematian. Jadi kamu berteman sama orang-orang yang lalai daripada zikir kepada Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kamu suka berteman sama mereka, itu adalah tandanya matinya hati kamu. Ya, hati-hati itu harus dijaga. Nah inilah, kalau kamu ingin mendapatkan hikmah, adalah yang pertama, kamu harus berupaya untuk menghidupkan hati kamu yang mati. Gampangnya kalau kamu hati mati itu ya, disuruh taat susah, kalau suruh maksiat, masya Allah ya. Kalau disuruh ayo ngaji, berzikir, majlis ilmu, susah. Tapi kalau diajak dangdutan, nggak usah diundang, datang di depan, paling di depan sendiri. Ya Allah. Yang kedua, supaya hikmah muncul dalam diri kamu, waktu jalisul masakin, waktu jalisu, dan kumpul duduk siapa kamu al-masakin, pada orang-orang miskin. Jadi kalau kamu ingin hidup hati kamu, sukalah kamu duduk sama orang-orang miskin, supaya kamu semakin syukur sama Allah. Jadi kamu suka duduk sama orang-orang miskin. Rasulullah itu pernah bertanya, si fulan itu mana? Fulan itu adalah, ada seorang sahabat Rasulullah, dia itu miskin. Dia itu kerjanya tukang bersih-bersih, nyapu-nyapu di masjid. Tukang nyapu-nyapu di masjid pada saat itu. Terus kemudian, ya Rasulullah, dia sudah beberapa hari ini meninggal dunia, Rasulullah sudah kami kuburkan. Kenapa kamu udah kasih tahu saya, Rasul? Kenapa kamu udah kasih tahu saya? Ya Rasulullah, dia itu bukan orang hebat, bukan orang terkenal. Makanya daripada gitu biarin aja, tidak usah kami sampaikan. Rasulullah tidak boleh begitu. Rasulullah habis sholat langsung berangkat, diajak sahabat untuk datang ke kuburan dan kemudian berdoa di sana, mendoakan. Rasulullah mendoakan kuburnya orang yang miskin tadi, yang tukang sapu di masjid, bersih-bersih di lingkungan masjid itu. Rasulullah tidak pernah datang. Rasulullah dalam sejarah tidak pernah datang atas wafatnya raja siapa, orang kepala suku siapa, orang kaya siapa, begitu tidak. Ya, yang datang justru ketika wafatnya seorang miskin, orang-orang yang sederhana seperti itu, ya, kehidupannya sederhana seperti itu. Inilah Islam mengajarkan kepada kita. Ini kita tidak boleh, kadang-kadang kan ya, begitu jadi pejabat, tidak mau kumpul sama rakyat biasa.
kumpulnya sama orang pejabat-pejabat saja. Kalau kumpul bukan tidak senang sama orang-orang miskin, kumpul sama orang-orang yang kaya-kaya saja. Apalagi kumpul santri, santri itu sudah miskin, ya. Santri miskin apa enggak ya? Miskin ya, santri itu semua miskin ya. Beli kitab 20.000 aja hutang, ya enggak? Ya Allah, ya bisa Allah. Karena belum ya. Tapi miskin orang soleh itu yang termasuk yang menjadikan tokoh dunia belum dihancurkan oleh Allah, itu adalah karena apa? Doanya orang-orang miskin yang soleh. Hanya seperti kamu itu miskin yang soleh itu santri, karena belum kerja, tugasnya ngaji, zikir. Makanya harus punya zikir. Dunia ini masih kokoh, dunia ini belum dihancurkan oleh Allah karena ada 4 hal. Karena ilmunya ulama. Kedua, adil umara. Ketiga, dermawannya orang kaya. Keempat, doaul fuqara. Doanya orang-orang fakir. Doanya orang fakir ini yang menyebabkan fakir yang soleh ya. Fakir yang soleh. Karena doanya ini istimewa dipandang. Rahmat Allah diturunkan luar biasa cepatnya bagi orang-orang miskin yang soleh. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kaum muslimin muslimat, orang tua kami dan sebagainya. Langsung Allah itu sangat sayang banget sama orang-orang miskin yang soleh. Tapi kalau yang doa itu namanya sudah miskin, dia itu miskin, kerjaan nggak dapat, tapi sholat nggak mau, ya. Ngaji tidak mau, sudah ahlinya maksiat, kumpulnya sama orang-orang ahli maksiat. Bagaimana dia mau diterima oleh Allah doanya? Ya, bagaimana doanya diterima oleh Allah? Makanya inilah yang menjadikan sebab kokohnya dunia, karena masih ada orang-orang miskin yang soleh yang mau berdoa untuk kemaslahatan dunia ini. Yang kedua, wadat taki dan menjauhilah sama kamu. Wadat taki dan menjauhilah sama kamu ayat tajtaniba. Artinya adalah menjauh sama kamu majalisal muluk, pada majlis-majlisnya raja-raja. Kamu gak usah sering kumpul. Menjauh itu ya berarti jangan terlalu dekat-dekat. Tapi dekat, kalaupun kita dekat untuk maslahatul umat, untuk kemaslahatan umat, ya. Jadi jangan dekat-dekat. Motivasi kalau orang dekat-dekat, kalau tidak lillahi ta'ala, itu motivasinya mencari keuntungan diri sendiri. Bulat ya sama pejabat-pejabat, bulat ya sama orang-orang. Karena apa? Mau mencari bagian kehidupan dunianya itu yang menjadi masalah. Tapi kalau umpamanya motivasinya imannya sudah teguh, imannya sudah kuat, mendekati ke sana adalah untuk umat, karena memang dia adalah khalifah, menjadi pemimpin untuk umat, untuk mengingatkan itu tanggung jawabnya seorang muluk tadi, raja-raja. Wah, yang kemudian yang berikutnya lagi waktu sarrifu al-wadi. Dan yang berikutnya lagi, cara supaya kamu mendapatkan hikmah dari Allah, kamu memuliakan orang-orang yang rendah, orang-orang yang asor derajatnya atau yang rendah derajatnya. Tarfa artinya adalah mengangkat siapa kamu itu pada yang derajatnya rendah. Alladzi lam laki mata yang tidak ada nilainya, itu maksud lahu bagi ladi. Jadi orang yang belangsak lah, deketi mereka, inilah yang menyebabkan kamu semakin didekat oleh Allah, semakin dekat Allah, disayang oleh Allah. Yang berikutnya lagi adalah wataharrar dan merdekakan siapa kamu al-abida pada budak. Kalau kamu punya budak, merdekakan. Yang berikutnya lagi watu'wi al-ghuribah, watu'wi dan memberi watu'wi dan memberikan tempat siapa kamu al-ghurib pada orang-orang asing. Orang asing artinya orang-orang yang gharib, orang-orang yang gharib tadi.
Aitun zilu artinya adalah memberi tempat siapa kamu man pada seseorang, ba'uda yang jauh siapa man min baladi dari negaranya orang, fi manzilika di dalam rumah kamu. Jadi ini adalah salah satu hikmah yang harus kau jaga. Suka membantu khususnya para pengembara yang jauh, kamu kasih masuk di dalam tempat tidur, tempat tinggal, maksudnya tempat tinggal. Ya jangan umpamanya kamu rumahnya terlalu kecil, tempatnya harus di situ. Ya pokoknya bagaimana siasat kamu. Kamu punya rumahnya sak kamar. Kamu dengan istri kamu sak kamar. Kau punya orang laki-laki lain, kau kasih masuk tidur kamar kamu. Wah, bukannya menolong, bikin celaka itu, bikin rusak rumah tangga. Ya nggak usah, kasih mungkin cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain yang bagus, yang layak, mungkin punya kamar yang lain, taruhlah di tempat itu yang sekiranya bisa menjaga kehormatan rumah tangga kamu. Kamu tidak boleh memasukkan laki-laki yang sekiranya menimbulkan fitnah di dalam rumah tangga kamu. Atau kalau kamu punya uang, kamu misalnya kamu dari rumah kamu Arso, kamu dapat kunjungan teman kamu dari Jakarta. Oh ya, punya teman kamu dari Jakarta. Oh ya, wah sudah datang saja, mau ke Papua silakan. Langsung kau tempatkan tidurnya di hotel. Oh, tidak apa-apa ya, tidurnya di hotel atau di rumah rumah. Jangan di satu kamar, ya. Jangan satu rumah. Satu rumah itu kurang baik. Atau kalau ada rumah harus kamu bisa atur. Jadi istri kamu itu jangan terlalu kumpul berinteraksi dengan laki-laki yang lain. Jadi rumah kamu misalnya ya, kalau kamu punya rumah, ya kalian para santri-santri, kalau punya rumah itu harus disetting. Rumah kamu misalnya kamu ada di bawah ini, rumah kamu ada di bawah, terus ruang tamu ada di atas. Jadi dia itu tamu tidak berinteraksi dengan kamu punya anak-anak perempuan kamu, dengan istri kamu, tidak boleh berinteraksi seperti itu. Itu menimbulkan fitnah, paham ya? Itu menimbulkan fitnah dan itu yang harus dijaga. Tidak boleh seperti itu. Kamu punya kamar berhadapan. Ini kamar kamu di sini suami istri. Terus kamu laki-laki ada di situ. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Iya kalau kamu lagi keluar, nanti istri kamu ada di situ ngobrol dengan laki-laki, fitnah. Ini fitnah. Apa? Walaupun teman karib kamu, walaupun teman karib kamu, ini banyak fitnah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu karena tidak bisa menjaga hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau misalnya kamu punya rumah di sini, khusus di sini. Tapi kalau kamu nanti punya, umpamanya ini khusus yang sekiranya perputaran istri kamu, anak perempuan kamu ada di situ. Nah kalau kamu bikin ruang tamunya dikhususkan. Misalnya rumahnya ada di sini, ini ada kamar yang menghadap ke depan. Kalau udah tingkat menghadap ke depan, di situ ada kamar mandinya, sudah ada kamarnya, sudah. Jadi tamunya kamu hanya berputar di kawasan itu. Kalaupun kamu undang makan, undang di ruang tamu, yang ada kamu. Jangan dengan laki-laki, dengan tanpa kamu, paham ya? Paham? Jadi kalau kamu bisa bikin rumah-rumah kamu ada ruang tamunya, tapi ruang tamu yang bisa kau jaga seperti itu. Jangan kau masukkan walaupun dia ustaz, walaupun dia ustaz apalagi ustaz, walaupun ustaz itu karena menimbulkan fitnah. Nah, itu harus dijaga, paham? Ini keluarga perempuan itu harus dijaga. Kau punya istri, punya anak, jangan sampai kamu akan masuk neraka gara-gara membiarkan istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu terkena fitnah, dampak daripada hal-hal yang tidak kamu antisipasi seperti itu. Paham? Bi'an ta'lifahu agar supaya bi'an ta'lafahu agar supaya mengasihi siapa kamu pada mereka itu ahli syarab. Tapi tulisan yang saya punya naskah yang lain ta'allafahu, tapi yang di sini ini bi'an ta'allafahu, di sini hu. Kalau hu juga berarti supaya menyayangi siapa kamu hu kepada ahlus syarab. Tidak apa-apa, ta'allafahu juga tidak apa-apa.
Wa wali sayyidi, dan bagi seorang sayyid sudada pada kemuliaannya. Jadi kamu muliakan sayyid, tuan bendoro itu sudada pada kemuliaannya. Biantu terima dengan supaya memuliakan siapa kamu kepada sayyid. Hukia diriwayatkan anak sesungguhnya keadaan izdama'a bertemu siapa Al-Kasai, Imam Kasai, Waz-Zabidi dan Imam Az-Zabidi, ulama besar dua-duanya, Inda Rasid, di hadapannya Raja Harun Ar-Rasyid. Inda Rasid, di sisinya Raja Harun Ar-Rasyid. Fasallah, maka kemudian sholat siapa Al-Kasai, Imam Kasai, Al-Maghrib, pada sholat Maghrib. Fa'urtija, maka lantas berhenti siapa alaihi atas fa'urtija, maka kemudian berhenti siapa apa itu Al-Kasai, ya, Al-Kasai inda alaihi atas surat fi qul ya ayyuhal kafirun, di dalam surat qul ya ayyuhal kafirun. Wakala, maka berkata siapa Az-Zabidi, siapa Imam Zabidi, ba'da salam, setelah salam, qalu hal Kufah, imamnya atau pembacanya Al-Quran ini kota Kufah. Kota Kufah itu ada di Irak, ya. Yartaju, itu mandek berhenti siapa alaihi atas ahlul Kufah. Qari atau Kufah, siapa qari sama alaihi atas qari'u ahlul Kufah. Fi Al-Kafirun, di dalam surat Al-Kafirun. Summa sholla, lantas kemudian sholat siapa Az-Zabidi, Al-Isya, pada sholat Isya. Fa'urtija, maka kemudian dihentikan siapa Az-Zabidi, alaihi siapa Az-Zabidi, alaihi atas Az-Zabidi, fi suratil hamdu, di dalam surat Alhamdu, berarti lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, sampai di situ. Falama sallama, maka tatkala sudah salam siapa Az-Zabidi, qala, berkata siapa Al-Kasai, siapa Imam Kasai, min bahri tawil, daripada lagamnya itu bahar tawil. Ihfad lisanaka antakula fatubtala, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Fatabtali, ya, fatubtala, ya. Ihfad, menjagalah siapa kamu, lisanaka, pada lisan kamu, antakula, supaya mengucapkan siapa kamu, fatubtala, maka diuji siapa kamu. Innal bala'a, sesungguhnya bala, muwakkalun, itu dipasrahkan atau diserahkan, bil mantiki, dengan ucapan. Artinya ini, perhatikan di sini, ini peringatan ulama. Jadi ini ceritanya adalah Imam Kasai, Imam Zubaidi. Siapa Imam Kasai itu sedang berjumpa, ada pertemuan kepada rajanya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Kemudian Imam Az-Zabidi mengimami sholat maghrib. Sampai sholat maghrib, kemudian suratnya mubeng, tidak ketemu. Yang dibaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abidun. Enggak berhenti. Bingung apa bingung? Ya, mana ini caranya kok? Ini mana kok wala antum lagi, wala ana lagi? Bingung. Ini terusan Imam apa itu? Imam Zabidi. Imam Zabidi ngomong begini. Ini kamu jadi imam ulama besar yang ada di Kufah di sini, kok berhenti ketika baca surat Al-Kafirun saja? Akhirnya terus sholat Isya, kamu imami. WD, Imam Kasai langsung imam, ya. Imam Kasai langsung imam, ya. Benar, ya. Bahwa saya semua sholat Az-Zabidi, Az-Zabidinya
Az-Zabidi menjadi imam. Aisyah. Kemudian ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bingung. Sampai alhamdulillah sudah bingung, tidak bisa melanjutkan. Kadang-kadang kan begitu mendek, walaupun kita punya hafal, dan kadang-kadang pas itu apa ya? Apa kok nggak tergambar di pikirannya? Apa ya? Berhenti di situ. Waduh, kacau ini. Maka kemudian setelah salam, Imam Kasai, Imam, jagalah mulut kamu, kamu memuji, kamu jangan suka bicara kepada orang lain. Orang lain itu bicara begini, apa itu punya cobaan begini, kamu jangan suka bicara begitu. Kalau kamu suka membicarakan seperti itu, kamu nanti akan dapat ujian seperti itu. Kamu akan mendapatkan ujian seperti itu. Makanya hati-hati, jangan kamu suka menjelek-jelekan orang, jangan suka menjelek-jelekan orang. Sebab itu kalau kamu tidak murni ikhlas karena Allah, jangan-jangan itu yang menimpa kamu, akan menimpa kamu. Misalnya kamu, wah itu si orang ini tukang maksiat gini-gini. Jangan-jangan kau jatuh di maksiat itu lagi. Jangan-jangan kamu akan jatuh di tempat maksiat itu, gitu loh. Makanya hati-hati, tidak boleh kita itu, apalagi dengan rasa mengejek, meremehkan orang lain atas ujian dan cobaan orang itu. Hati-hati, ya, jangan kamu suka melecehkan orang, meremehkan orang dengan cobaan yang sedang dihadapi. Jangan-jangan kalau bahasa Jawa, ojo gedeng-gedeng nek nyanding. Jangan kalau kamu benci-benci, kalau jangan-jangan kamu yang akan mendapatkan timpaan. Di Rembang itu, saya mau kasih tahu, di Rembang itu saya pernah sholat di masjidnya itu. Saya pernah sholat itu dulu, bapaknya paling benci kepada aliran yang suka mengkafir-kafirkan orang. Bencinya luar biasa. Sampai kalau ada tamu, orang yang orang yang suka membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, memusyrikan orang, wah, bencinya dia itu, kiai itu sampai keterlaluan. Sampai-sampai kalau dia bertamu orang-orang yang punya paham seperti itu, kursinya habis dicuci. Wah, ini orang-orang bahaya, ini orang-orang suka mengkafirkan orang. Karena mungkin dia punya prinsip juga. Kalau orang mengkafirkan orang padahal yang dikafirkan tidak kafir, maka hukum kembali kepada yang menghukumi. Kalau orang mengatakan sesat ahli neraka padahal dia tidak sesat ahli neraka menurut Allah dan Rasulnya, maka hukum itu kembali. Maka dia itu antipati terhadap paham seperti itu. Begitu dia punya anak, akhirnya dia menjadi ketua Kabupaten Rembang, golongan itu. Masya Allah. Saya pernah sholat di masjidnya yang dia bangun, yang anaknya itu saya pernah sholat di tempatnya itu, ya, karena saya dulu punya sepupu, dia tinggal di dekat itu. Ketika saya mondok itu, jadi saya masih ketemu orangnya, saya masih mondok di sarang, dan itu anaknya saya masih ketemu, yang menjadi ketua Kabupaten Rembang. Artinya apa? Jangan kamu kalau ada paham-paham lain, jangan ojo benci banget. Kalau kamu berdebatlah yang wajadilhum billati ahsan. Kalau berdebat yang baik. Paham? Jadi jangan suka melecehkan, meremehkan orang lain. Sebab itu jangan-jangan akan menimpa kepada kamu, atau kalau tidak menimpa kepada anak kamu. Wahya al-asratul hisalin, utawi yang 10 macam ini, afdal minal mal, itu lebih utama daripada harta. Wa hirzun, dan menjadi tameng, hiznun, artinya benteng, minal khaufi, daripada rasa takut. Wa audatun, dan yang menjadi persiapan, bidhamil ain, uhbatun, artinya adalah persiapan, bil harbi, di dalam peperangan, al-muqatalah, artinya adalah untuk peperangan. Wa bidoati apa itu? Tulisannya apa? Ainin, ya. Ainin. Wa bidoatin, dan menjadi dagangan. Hina yarbah, tatkala beruntung siapa orang. Yarbah, beruntung siapa orang. Wahya, dan utaitil kal asroh, itu 10 sifat yang di atas itu loh. Syafi'atun, itu menjadi pertolongan. Hina ya'tari, tatkala membutuhkan siapa orang ya'tari, membutuhkan siapa orang kepada syafi'ah, itu pertolongan. Ya'tari, membutuhkan kepada orang apa? Al-haulu,
Apa al-haulu faedah tidak haulu? Apa al-haulu keadaan yang huru hara yang sangat menakutkan? Al-haulu apa huru hara yang menakutkan atau keadaan genting? Nafiatun maksudnya adalah bermanfaat. Hina tusibu tatkala mendapatkan musibah siapa kamu kepada al-a. Hina tusibu suatu tatkala mendapatkan musibah kepada orang apa al-umur beberapa perkara al-mubzi'atu yang mengagetkan. Fa'innya tusibu di al-umur itu. Waya dan utai asroh daliluhu itu menjadi petunjuknya menunjukkan orang. Hina yantahi tatkala sampai siapa orang. Yantahi tatkala sampai bi dengan orang apa al-yakin apa keyakinan. Maksudnya apa? Al-mautu artinya kematian. Ini adalah yang menjadi dalil petunjuk buatnya ketika dia mau wafat, ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dengan 10 hal yang di atas itu. Ila nafsi pada jiwa. Waya dan utai asroh sutratun itu adalah menjadi penutup. Menjadi penutup. Hina la yasturu sewaktu atau tatkala atau sewaktu itu bisa. Tatkala tidak menutupi kepada orang apa saubun apa pakaian. Wadhalika utawi itu wadhalika utawi itu utawi apa itu sutrah tadi kita layas sursau itu adalah fi yaumil qiyamah di dalam hari kiamat. Qala bersabda sahabat Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam tuhsaru digiring siapa annasu manusia yaumil qiyamati di dalam hari kiamat khufatan khalih keadaan apa bertelanjang kaki itu cara Jawa itu ngodok ngono ae. Kali ngodok itu artinya tidak pakai sendal. Itu apa? Nyeker. Masal. Kufatan hali nyeker kayak cekernya ayam. Karena ayam tidak pernah pakai sendal. Ya. Santri punya yang nyeker apa enggak? Banyak. Berarti friendnya jauh sendiri ya. Hina la yasturu tatkala apa itu? Qiyamah khufatan dalam keadaan nyeker ngodok bertelanjang kaki uratan dan telanjang tidak pakai baju etosan yang haus sukara yang apa itu mabuk maksudnya saking bingungnya hayaro yang apa itu bingung min ahwal yaumil qiyamah daripada huru haranya hari kiamat menakutkannya hari kiamat huru hara menakutkannya hari kiamat boleh layak alamu tidak mengenal siapa ar-rajul orang laki-laki bil mar'ati dengan perempuan wala ta'lamu dan tidak mengetahui siapa al-mar'atu perempuan bil rajul dengan orang laki-laki. Nanti itu di hari kiamat pentingnya 10 hal yang di atas tadi itu kau jaga benar-benar. Kau jaga, kau menjadi pegangan yang benar-benar. Karena itu sangat bermanfaat untuk diri kamu, itu bisa menjadikan sutroh bagi kamu, menjadi penghalang, menjadi penutup diri kamu ketika nanti mayoritas orang tidak memakai pakaian, yaitu di dalam hari kiamat. Karena dalam hadis Nabi di hari kiamat itu di mana orang-orang dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan ngodok-ngodok nyeker-nyeker karena tidak ada penjual sendal. Karena pada saat itu tidak ada yang menjual sendal sepatu ya. Berikutnya lagi mereka juga bertelanjang tidak pakai pakaian sama sekali ya, karena juga Masya Allah gimana dalam keadaan genting kiamat mereka dalam keadaan kehausan luar biasa
Mereka dalam keadaan mabuk seperti orang mabuk, maksudnya bukan mabuk karena minum-minum, enggak, karena baru bangkit dari alam kubur. Dia bingung, dunia ini digoncang sedemikian rupa, dia bangkit dalam keadaan orang linglung kayak orang bingung itu, bingung-bingung, mabuk-mabuk kayak orang mabuk, seperti bukan mabuk karena makan terong terlalu banyak atau makan apa namanya kecubung atau makan apa begitu, karena huru hara kiamat yang sangat menakutkan, sehingga orang tidak kenal laki-laki dengan perempuan, orang perempuan tidak kenal sama orang laki-laki. Terus pernah Siti Aisyah, ya Rasul, nanti orang yang di kiamat itu lah yang terakhir ya Rasul. Kata Rasulullah, kamu jangan mikir seperti itu, jangan kau pikir seperti kamu ketika hidup di muka bumi ini dalam keadaan sehat-sehat. Bagaimana ada orang mikirin laki-laki dan perempuan memikirin sama laki-laki? Kamu dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, huru hara yang luar biasa seperti itu. Ya, kamu nanti masih baru bangkit dari alam kubur, keadaan genting luar biasa, menakutkan luar biasa. Ibaratnya nggak usah begini, nggak usah. Kamu umpamanya dalam keadaan yang sangat genting, kamu itu tinggal diseksa terus menerus, dalam kesakitan terus menerus, tangan kamu diikat, kaki umpamanya kamu dihajar terus, atau mungkin kamu sudah kehausan, kelaparan, dan kemudian sudah kebingungan luar biasa. Seperti itu masih mikirkan kan syahwat dengan perempuan, yang perempuan mikirkan syahwat dengan laki-laki? Tidak ada sama sekali. Tidak usah jauh-jauh, mikirin aja kamunya ketakutan yang sedikit saja, ketakutan jempol kamu satu ini dikasih masuk sama sisa. Ayo silakan, di depan kamu ada perempuan-perempuan yang telanjang, tapi jempol kamu ini dikasih masuk di dalam kompor. Kamu masih mikirin apa enggak? Padahal hanya takutnya cuma kau rasakan hanya satu jempol. Bagaimana kalau seluruh tubuh kamu? Ketakutan yang luar biasa itu tidak sempat. Nah, tapi ada orang yang nanti ketika bangkit dalam keadaan sudah berpakaian dengan amal ibadahnya, dengan sudah sudah happy, sudah tenang, mereka itu seperti orang yang menjaga sering puasa, Senin Kemis, puasa Ramadan, ya. Orang-orang seperti itu bangkit dalam keadaan berkubur, dia sudah sudah merasa kenyang, merasa tidak haus, tidak lapar. Karena semua orang-orang nanti di padang mahsyar dalam keadaan kehausan, kelaparan, kecuali orang-orang yang puasa, ya, orang-orang yang ahli puasa. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.